Thấy rằng là những cái kết quả này nó là một cái thành quả mà cái sự thay đổi định hướng của Liên đoàn. Ketawa mengejek Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam melihat timnas U23 yang gagal. Olok torehan tahun lalu sampai singgungan usia muda, Tran Quoc Tuan. Padahal tahun kemarin semifinalis, sekarang nggak lolos, hahaha. Pernyataan berkelas Haji Memoriasu melihat gaya main timnas Indonesia yang kian kebingungan. Tak dapat satu shot on target pun melawan Lebanon. Moriasu, kalau rapat coba 1-2 sentuhan. STY seharusnya masih di sana. Tagar dan tuntutan Gerald Vandenberg out menggema. Netizen sebut ini adalah gladi awal untuk kegagalan di bulan depan di round 4. Netizen, gagal lolos semua berarti Erick Thohir tanggung jawab. Timnas U23 Indonesia akhirnya harus kandas dan pupus harapan untuk berlaga di Piala Asia U23 tahun depan di Saudi, usai gagal lolos semalam. Yaps, anak asuh Gerald Vandenberg harus tumbang 1-0 dari Korea Selatan di laga penentuan dan juga laga hidup mati. Hal itu juga memupus harapan Indonesia untuk kembali mentas di Piala Asia U23 setelah tahun lalu ikut mentas. Yang lebih sadis adalah ini seolah jadi downgrade luar biasa parah dari pencapaian tahun lalu, yang mana bersama STY kemarin, Indonesia mampu lolos meyakinkan dari babak kualifikasi dan juga berhasil tampil impresif di Piala Asia U23. Anak asuh Shin Tae-yong tahun lalu bahkan lolos sampai semifinal, padahal status Indonesia saat itu adalah tim debutan yang lolos Piala Asia U23 setelah berpuluh tahun absen. Di fase grup Piala Asia U23 kala itu, Indonesia berhasil mengalahkan Australia 1-0, lalu membantai Jordania 4-1. Indonesia hanya kalah sekali di fase grup lawan tuan rumah Qatar, karena saat itu wasit berat sebelah. Lalu di babak 8 besar, Indonesia juga berhasil tampil impresif dengan berhasil menyingkirkan Korea Selatan dari babak adu penalti. Kalau kalian ingat saat itu, bahkan semua supporter Indonesia nontonnya sampai subuh saking serunya. Dan itu menjadi kenangan luar biasa yang membawa Indonesia sampai ke semifinal Piala Asia U23. Namun sayang di semifinal Indonesia harus kalah dari Uzbekistan 2-0. Lalu di perebutan tempat ketiga, Indonesia juga kalah dari Irak 2-1. Tapi it's okay, daripada gak lolos piala kan? Namun di 2025 semua seolah berubah. Coach Shin sudah dipecat dan sekarang adalah era pelatih asal Belanda. Di babak kualifikasi Piala Asia U23 kali ini sebenarnya Indonesia kembali diuntungkan karena bertindak sebagai tuan rumah. Tapi ya sayang banget karena Indonesia lawan Laos saja imbang. Hal ini menjadi concern dan bahkan perhatian banyak orang. Dan ini juga sampai kepada Vietnam yang nampaknya kembali mengomentari soal timnas Indonesia. Yaps, kali ini pernyataan pedas tapi ada benarnya juga dari Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam Tran Quoc Tuan. Dirinya menyebut kalau Indonesia terlalu fokus pada pemain diaspora, malas mengembangkan pemain muda dan bibit-bibit dari dini, sehingga banyak pemain yang sebenarnya punya potensi malah keketutup. Dirinya juga menyebut kalau gaya main Indonesia kali ini sangat membingungkan dan tak jelas, berbeda dengan STY yang jauh lebih terpola. Ya, Vietnam sendiri memang tampil perkasa di babak kualifikasi ini dengan menyapu bersih 3 kali kemenangan, dan itu membuat mereka kembali tampil di Piala Asia U23 tahun depan bersama Thailand. Tahun lalu di Qatar, total ada 4 tim perwakilan ASEAN yang tampil di Piala Asia U23. Yaps, ada Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Indonesia. Tapi kali ini hanya 2 saja setelah Indonesia dan juga Malaysia gagal lolos, hehe. Anda boleh saja fokus ke pemain diaspora, tapi pemain lokal yang tumbuh dari bibit kompetisi itu juga penting. Mungkin saja selama ini ada pemain yang redup dan tak terlihat, karena Anda hanya fokus ke pemain asal Belanda, ucap Tran Quoc Tuan. Tentu menyedihkan karena tahun lalu mereka adalah semifinalis dan hampir berada di Olimpiade. Itu mimpi buruk bagi supporter mereka dan juga federasi di sana. Ini adalah penurunan luar biasa dan saya rasa mereka sangat kecewa dengan ini, tutupnya. Pernyataan berkelas Haji Memoriasu.
Melihat gaya main timnas Indonesia yang kian kebingungan, tak dapat satu shot on target pun melawan Lebanon, Moriyasu, kalau rapat coba 1-2 sentuhan, STY seharusnya masih di sana. Seminggu ini nampaknya kita memang disajikan dua pertandingan yang cukup mengecewakan dari timnas Indonesia. Yaps, pertama adalah dari timnas Indonesia senior lawan Lebanon kemarin dan juga timnas U23 semalam. Ya, dua match itu bahkan pemain kita tidak mencatatkan satu shot on target pun ke arah gawang dan membuat statistik semacam itu menjadi trauma bagi pecinta timnas. Ya, kita memang harus mengakui kalau bersama pelatih asal Belanda kali ini, kita mampu menguasai ball possession lebih banyak. Tapi buat apa anjir kalau nggak bisa buat peluang satupun? Ini nampaknya kita harus ajukan ke AFC atau FIFA agar kemenangan itu dihitung dari ball possession saja dan gak skor dari gol lagi. Karena kalau dari ball possession, kita bisa menang terus. Kalian lihat saja, timnas kita lawan Lebanon kemarin, semuanya muter-muter dan bingung cara nembusnya. Mainnya ke flank terus, bolak-balik ke tengah dan back pass. Padahal, netizen berimbuh, bisa saja main dari tengah dan pakai skema 1-2 sentuhan untuk memecah pertahanan lawan yang parkir bis. Tapi ya udahlah, kan mau diapakan? Intinya sih bulan depan wajib main beda dan lolos Pildun. Pelatih Jepang nampaknya juga memberikan komentar soal gaya main Indonesia kali ini yang menurutnya berbeda jauh. Walaupun dulu kata orang, gaya main STY pragmatis dan mengandalkan serangan balik. Namun, STY tidak pernah 0 shot on target ke arah gawang lawan. Bahkan, lawan Jepang saja di GBK, Indonesia setidaknya ada 3 tembakan ke arah gawang Jepang. Berbeda dengan Bro Patrick yang dibantai di Osaka hanya 0 shot. Moriyasu menyebut kalau Indonesia bisa saja memainkan 1-2 sentuhan di area dekat kotak jika saja dari sisi flank buntu. Karena menurutnya, sepak bola bukan hanya soal skill individu pemain, tapi juga bagaimana imajinasi dan kreativitas main di atas lapangan. Karena Indonesia lawan Jepang kemarin memang juga parkir bis sama seperti Lebanon, tapi Jepang saat itu main 1-2 sentuhan berhasil menusuk dari tengah. Saya tahu, dia STY adalah pelatih luar biasa. Sayang sekali dia tidak melatih Indonesia lagi. Padahal, saya pikir Indonesia memang sangat cocok dilatih pelatih asal Asia. Dan dia, STY sudah membuktikan itu, ucap Hajime Moriyasu. Jika Anda kebingungan, coba saja main 1-2 sentuhan dari tengah. Itu bisa memecah konsentrasi lini pertahanan lawan yang rapat. Tapi, seharusnya saya tidak mengajari itu karena dia Patrick Kluivert adalah pelatih bagus. Tutupnya. Tagar dan tuntutan Gerald Vandenberg out menggema. Netizen sebut ini adalah gladi awal untuk kegagalan di bulan depan di round 4. Netizen, gagal lolos semua berarti Erick Thohir tanggung jawab. Usai gagal membawa timnas U23 gagal ke Piala Asia tahun depan, nampaknya tuntutan mundur kepada sang head coach Gerald Vandenberg kali ini sangat kencang. Ya, walaupun periode kepelatihan beliau bersama timnas U23 terbilang masih cukup singkat, tapi sudah banyak supporter dan netizen yang muak dengan gaya main yang diterapkan. Terutama di Piala AFF U23 lalu, walaupun Indonesia berhasil melaju sampai final dan runner-up, tapi secara permainan overall banyak yang menilai buruk dan minim strategi. Selain itu, di tangan Coach Gerald kali ini tidak banyak shot on target yang dilakukan, walaupun kita harus akui kalau secara ball possession Indonesia menang terus. Bahkan, gaya main timnas U23 kali ini sepertinya sama persis dengan timnas senior yang minim kreativitas dan hanya muter-muter. Trauma 0 shot on target sudah mulai menjelma dan diprediksi akan kembali terulang di bulan depan. Satu kegagalan sudah datang dengan gagal lolos ke Piala Asia U23 tahun depan dan netizen juga menyebut kalau ini adalah gladi kegagalan Erick Thohir untuk bulan depan dan puncaknya adalah gagal total di round 4. Menurut banyak netizen, ini adalah karma atau dosa yang harus ditebus Erick Thohir karena memecat STY di tengah jalan. Ya, walaupun gue gak setuju sih kalau banyak yang berharap ada klimaks gagal. Gue masih berharap Indonesia lolos Pildun, walaupun gak suka cara Erick Thohir yang mecat STY padahal progresnya lagi bagus. Wah, gimana pendapat kalian guys? Yakin gak proyek bulan depan bakal tembus? Kalau sampai gagal, pasti suara Erick Thohir makin jelek sih.